Sekolah itu nggak ada gunanya. Sekali lagi saya katakan, sekolah itu tidak penting, tidak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart People, kembali lagi di channel Safko. Saya Ulena Fikral Maula. Sedikit saya sini beranggapan tentang sekolah. Saat ini kita tengah diuji oleh sebuah pandemi yang sampai saat ini tidak ada henti-henti. Bahkan kita tak tahu kapan ini akan berakhir. Dan bahkan kita terus berharap pada Tuhan yang Maha Kuasa agar pandemi ini lekas berakhir. Karena dari sebagian kita ada yang rindu akan suasana berkumpul dengan keluarga. Sebagian dari kita ada yang rindu suasana dengan bermain riang gembira. Sebagian dari kita ada yang rindu dengan wisata bersama teman sebaya. Sebagian dari kita ada yang rindu dengan bertatap muka dan berkumpul oleh guru. Ya, itu semua saat ini tengah terhenti semua aktivitas. Saat ini pemerintah tengah berusaha mengatasi pandemi corona. Ya, tercatat 102.000 pasien corona yang ada di Indonesia. Bahkan angka ini melewati dari pasien yang ada di China, yang merupakan awal dari penyebaran virus corona. Ketika diuji di tengah pandemi ini, banyak kantor yang tutup, banyak kelontong-kelontong, toko-toko kelontong, pedagang kaki lima yang lama-kelamaan, hari demi hari, gaji mereka berkurang. Pendapatan mereka berkurang. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia memutuskan untuk belajar secara daring. Biasa kita belajar secara luring, saat ini kita belajar secara daring, menyesuaikan dengan kegiatan baru, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa saat ini merasakan belajar secara daring, memanfaatkan teknologi yang ada. Walaupun terbatas dengan sinyal di desa, tidak adanya kemampuan untuk membeli elektronik yang ada, berbagai macam permasalahan yang ditemukan, berbagai macam alasan yang ditemukan. Ada guru yang rela belajar door to door untuk mengajar muridnya. Sebelum Anda melanjutkan video ini, alangkah lebih baiknya Anda mendengarkan dan menyimak video ini sampai habis. Jangan komentar sebelum mengetahui isi video ini. Jadilah orang bijak dan tetap smart people. Kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas sekolah. Sebenarnya sekolah ini untuk apa sih? Sekolah itu gak ada gunanya. Sekolah memang gak guna. Yang berguna itu apa? Belajar. Nggak sekolah, kita juga bisa belajar. Cuman, kalau kita belajar secara mandiri, itu akan terasa sulit. Buat yang IQ-nya di atas rata-rata, mungkin bisa belajar secara mandiri. Cuman, bagaimana dengan siswa yang IQ-nya di bawah rata-rata seperti saya? Bahkan ketika belajar secara luring, guru menjelaskan pun saya hanya 10% dari 100% itu memahami materi yang disampaikan. Bukan cuma sampai di situ. Pendidikan di Indonesia ini seperti apa? Tidak seperti di Jepang. Bukan berarti saya membandingkan antara Indonesia dengan Jepang. Di Jepang, yang pertama kali dididik adalah moral.
moral anak-anak di Jepang itu sungguh luar biasa. Seperti kita lihat di Jepang, negaranya negara maju, beda dengan Indonesia, negara berkembang. Negara maju seperti Jepang luar biasa, walaupun memiliki sumber daya yang dibilang lebih sedikit daripada Indonesia, cuman mampu mendobrak generasi-generasinya untuk berkembang. Di Indonesia, yang salah bukan gurunya, yang salah itu siswanya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ada yang namanya pendidikan Pancasila, atau sekarang ini pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, di dalam pelajaran PKN itu kita diajarkan moral, bukan hanya PKN, namun pelajaran-pelajaran yang lain seperti sosiologi, tentang sosial, kemudian seperti seni budaya. Dalam budaya itu, pelajaran seni budaya juga mengajarkan kita moral yang baik. Kemudian ada pelajaran yang paling terpenting itu pelajaran agama. Seperti ada pelajaran agama Islam, PAI, pendidikan agama Kristen, terus ada agama Hindu dan agama-agama lainnya. Tapi mayoritas di Indonesia pendidikan yang ada itu agama Islam dan Kristen yang saya ketahui ya. Entah di sekolah-sekolah lain ada yang Buddha, Hindu, Konghucu, nggak tahu. Di Indonesia saat ini anak-anaknya mengalami dekadensi moral. Apa itu dekadensi moral? Dekadensi moral adalah pemerosotan moral. Iya, bagaimana bisa saya mengatakan seperti itu? Nih, kita ambil contoh santri. Yang terkenal mungkin, santri. Jika terdengar kata santri di pikiran kita, pasti kita terbayang sosok siswa, sosok pelajar yang alim, bahkan bisa dibilang memiliki tata krama atau sopan santun yang bagus. Itu bakal rusak. Kenapa saya katakan gitu? Ada sebagian santri yang ketika dia di dalam pesantren baik, iya ya kan, terlihat alim. Cuma ketika dia udah keluar ya kan, atau dia berkumpul dengan temannya, dia langsung membicarakan gurunya. Alah, bapak itunya, ustadz itunya. Nah, itu namanya dekadensi moral. Perlu kita sebagai orang tua mengajarkan moral terlebih dahulu kepada anak-anak. Sekali lagi saya katakan, sekolah itu tidak penting, tidak ada gunanya kalau tidak dapat, pertama, mendidik anak, mendidik secara moral. Moral anak baik, mantap. Sekolah itu tidak berguna jika yang kedua, seorang siswa sekolah tidak mendapat apa-apa setelah tamat. Bukan tidak mendapat skill, tidak mendapat ilmu. Itu yang dinamakan sekolah tidak berguna. Seperti yang dikatakan Om Deddy Corbuzier, juga beliau mengatakan sekolah itu memang tidak guna. Seperti yang kita ketahui, tamat S2 belum tentu jadi apa-apa. Tamat ya gitu. Sekolah itu nggak guna. Ingat pesan saya yang pertama tadi. Yang pertama, tanamkan moral, pendidikan moral yang baik pada anak. Yang kedua, beri pengajaran dengan tidak memaksakan anak. Karena saya berkata seperti ini, saya pernah menyaksikan bagaimana seorang siswa tertekan. Saya juga pernah merasakan. Memang kalau terasa ditekan sama orang tua itu tidak bagus. Namun kita sebagai anak juga harus tahu mana hak kita, mana kewajiban kita. Dan pesan saya satu lagi,
usahakan ketika kita menempuh pendidikan, kita yang harus berjuang. Kita harus yang mencari ilmu, menggali ilmu, bukannya malah ilmu yang mencari kita. Nah, sekian dari saya. Semoga video singkat ini dapat menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.